Di era harga-harga handphone yang udah mulai pada naik nih, gara-gara harga RAM yang meroket, sebenarnya lebih bijak sih kalau temen-temen mau jajan handphone-handphone itu mending yang handphone tahun lalu atau pakai aja dulu yang ada sekarang, serta ditahan aja kalau bisa ya tahun ini. Tapi kalau emang niatnya temen-temen tuh pengen ganti dan tahu gitu, ada Xiaomi Redmi Note 15 series yang baru aja launching kemarin, saran dari gua mending belinya yang varian paling rendah kayak yang lagi gue pegang ini aja, Xiaomi Redmi Note 15 4G yang RAM-nya 6 GB. Nah, kenapa sih bang nggak varian yang lain? Sini, gue ceritain ala-ala kayak kita lagi ngobrol di tongkrongan ya. Hai semua, gua Wasa. Oke, alasan yang pertama kita ngelihat dari fisiknya aja dulu yang kasat mata, gampang kelihatannya. Teman-teman beli yang varian yang paling murah ataupun yang paling tingginya, yakni Redmi Note 15 Pro Plus 5G, desainnya identik. Banyak yang bilang nggak suka karena bagian kamera belakangnya ini mirip kayak kompor listrik. Tapi ya nggak sedikit juga yang bilang biasa aja dan suka-suka aja. Balik lagi kalau soal desain ya namanya juga selera ya. Yang penting ini kita bahas yang paling kelihatan mata dulu. Kedua, varian yang 5G sebenarnya kan kita tahu sendiri ya kalau ya jaringannya tuh belum merata banget penyebarannya. Jadi 4G pun masih nggak apa-apa dan kadang kita-kita nih di kota besar juga walau udah muncul logo 5G itu speednya malah lebih cepat yang 4G plus saat muncul tuh logo. Iya nggak? Ketiga, kalau ngomongin varian yang paling mahalnya, menurut gue juga sebenarnya nggak worth it banget sih karena beberapa hal lagi nih. Yang pertama, semahal-mahalnya Redmi Note, tetap aja kelasnya itu adalah Redmi. Kastanya tuh masih di bawah Xiaomi. Kedua, harganya yang nyampe hampir 6 juta itu menurut gue kemahalan sih buat kelasannya juga ya. Kelasan ya Redmi Note gitu maksudnya. Terus yang ketiga, walau ada beberapa fitur yang kesannya kencang banget mulai dari kamera, layar, baterai, ngecasnya dan yang lain-lain, tetap aja kalau ada budget segitu saran dari gue sih mendingan teman-teman tuh lirik dulu Poco F7 atau ya kalau rela atau bisa nambah-nambah lagi sedikit ambil yang Xiaomi beneran, Xiaomi 15T. Gimana pun dua opsi yang tadi gue bilang itu masuk ke ranah flagship, jauh lebih worth it kenanya. Terlebih kalau apalagi ya, maksudnya teman-teman tuh cuma ngincer adanya fitur IP69K dan ketahanannya doang. Hey, inget, nggak perlu semahal itu. Teman-teman bisa cek Realme C85 itu udah bisa skill yang sama di harga 2 jutaan aja. Dan yang terakhir, yang keempat, yang bikin males dari varian paling mahal Redmi Note 15 series ini adalah ya masih sama-sama aja ada iklannya guys di aplikasi bawaannya. Walau udah gue ancentang loh di personalize ads-nya pas awal setting-setting handphonenya. Dah tuh ya, udah paham dulu sampai sini, baru openingnya aja harusnya udah oke lah alasannya. Menurut gue mending beli yang varian paling murahnya aja saat ini. Paling enggak, varian ini tuh yang paling pantas lah teman-teman beli saat ini kalau misalkan pengen ganti handphone baru dan mereknya Xiaomi, tipenya Redmi Note. Kita sekarang mulai masuk bahas handphonenya. Dari paket penjualannya kita tuh dapat komplit kok kayak biasa. Menyenangkan juga di harganya. Dapat casingnya tuh warna abu-abu kayak gini. Casannya juga dapat yang 33 watt sesuai skill handphonenya dan juga terpasang anti gores bawaan. By the way pas launching kan ini harganya 2,5 juta ya. Tapi ini gue kemarin belinya di toko ijo nggak nyampe 2,2 juta kok. Dan itu free ongkir. Jadinya seneng aja sama harganya dan pas gue pakai semingguan ini ya masih oke kenanya. Dan juga teman-teman tuh nggak perlu ya nambah, kalau menurut gue nih tapi nih, nggak perlu nambah 300.000 lagi buat naik ke yang RAM-nya 8 GB. Karena di kelasan ekonomi handphone harga 2 jutaan kecil segini itu, nambah 300.000 itu lumayan berasa kok kenanya. Dan juga nambah 2 GB lebih gede, menurut gue juga nggak ngaruh-ngaruh banget ke performa dan multitasking harian. Karena ya OS-nya juga emang ya tidak sesemut itu juga kok si HyperOS tuh.
Nah, dari sisi desain, Redmi Note 15 4G ini paling berasa peningkatannya sebenarnya dibandingkan versi sebelumnya. Sekarang fisiknya kelihatan jauh lebih mewah dengan adanya layar lengkung dan juga bezelnya yang semakin tipis. Ya, walau sih tetap aja banyak dari teman-teman yang nggak begitu suka sama layar lengkung karena dalam pemakaiannya tuh tidak seenak dilihatnya. Mulai dari nyari anti goresnya, kalau mau ganti tuh agak susah yang modelan glass. Terus pinggirannya juga, walau gue belum pernah sesekalipun accidental touch ya, tapi ya tetap aja buat main game di layar lengkung kayak gini tuh kenanya kurang nyaman. Tapi untungnya biasa ketolong kalau pakai case bawaan ya, jadi lebih ngegrip. Nah, buat materialnya ini semuanya polikarbonat ya, bagian belakangnya baik bagian frame maupun backdoornya. Cuma ya buat gue pribadi ya bodo amat lah, karena ujung-ujungnya juga pakai casing dan rasa-rasanya juga ya rasa casing handphone ya. Mau teman-teman beli varian paling mahal pun yang pakai kaca, framenya besi lah, metal lah, aluminium, baja sekalipun, ujung-ujungnya berasanya casing kan. Real life pemakaian bro. Buat spek teknis layarnya sendiri, ini tuh ukurannya 6,77 inci, AMOLED 120Hz, Full HD+, 1080 x 2392 pixel. Kalau sound display ada, cuma bisa 10 detik aja. Dan buat vibrate pas ngetik-ngetik layarnya, ini masih tipenya tuh yang modelan sember sih, bukan yang padat-padat layaknya mid-range mahal ataupun flagship. Ya, memang sesuai kelasnya aja lah ya. Terus fingerprint juga pasti dalam layar. Terang layarnya 3200 nits peak brightness-nya. Asli, ini menurut gua enak sih ngelihatnya layar handphone ini pas di bawah terik sinar matahari langsung. Nah, yang menarik juga dari layarnya ini tuh DRM-nya udah Widefine L1. Artinya kalau teman-teman install Netflix dan streaming, secara sistem dia udah siap HD. Jadi bukan lagi mentoknya SD ya. Tinggal nanti ya film di Netflix-nya ngebuka resolusi berapa aja di model ini. Terus ada juga fitur wet touch, jadi layarnya itu masih responsif walau kena air atau basah gitu layarnya. Punya fitur kacanya yang katanya juga lebih kuat, diklaim tahan jatuh sampai sekitar 1,8 meter. Terus juga punya sertifikasi IP64. Nah, di video YouTube ini gua nggak ngetes ya, nanti aja lah di video vertikal, oke? Lanjut, tambahannya juga kita tuh masih disediain slot micro SD. Slotnya hybrid, jadi bisa 2 nano SIM atau 1 nano plus 1 micro SD. eSIM ya nggak ada lah guys di handphone harga segini eSIM. Chipsetnya pakai Helio G100 Ultra, chip yang udah familiar banget di handphone harga 2 jutaan. Nah, dengan RAM 6 GB standarnya, ini sih gue ngerasa sosmed ya lancar dimainin, chattingan juga aman. Multitasking kalau kebanyakan jadinya kurang sih, dan jadinya tuh suka ngulang dari awal aplikasinya. Maklumin aja, sesuai harga ya teman-teman. Gue benchmark 2 aplikasi aja di sini. Pastinya yang pertama pakai Antutu 11 dan Doi bisanya pakai 3D-nya tuh yang light. Dapat skornya juga nggak jelek, hampir 570.000. Terus PC Mark 10 dapat skornya 10 ribuan kecil. Ngetes storage dapat angka-angkanya segini, yang kalau disimpulkan dari hasil tes baca tulisnya, ini masih ada di level aman buat pemakaian harian. Bukan yang ngebut, tapi juga bukan yang bikin kesel gitu loh. Cuma emang kelihatan jelas ini belum pakai UFS, masih eMMC. Jadi kalau teman-teman sering install game gede atau mindahin file berat, kerasanya tuh agak slow gitu. Terus juga efek nyatanya nih kalau teman-teman eMMC, gampangnya tuh biasanya kerasa di hal-hal receh. Maksudnya handphonenya jadi agak lemot. Jadi kayak gini, kayak misalkan handphonenya ini teman-teman cuma install WA doang kok lemot bang. Nah, itu karena ya di WA teman-teman anggaplah ada grup yang banyak, isinya foto, video, file-file PDF, voice note itu numpuk semua. Awal-awal itu aman, tapi makin lama kita buka galeri WA, scroll chatnya jadi lama, ataupun juga backup, kerasa tuh kok agak-agak lemot gitu, jadi lebih santai gitu loh. Jadi ya kenanya bukan rusak, bukan lemot parah juga, cuma ya jadinya kayak handphonenya ngos-ngosan aja gitu loh, ngos-ngosan yang lebnya cepet. HyperOS-nya juga kita dapatnya yang belum paling terbaru, serta Android-nya juga masih Android 15 ya bawaannya, belum yang 16. Tapi masih aman-aman aja lah, soalnya kan kita dapat jaminan update-nya 4 tahun Android dan 6 tahun security patch. Handphone 2 jutaan kecil kayak gini, mantep sih kenanya update-nya panjang ya. Lanjut, real life gaming, gue mainin PUBG dengan grafik default bawaan, nggak ada masalah. Lancar-lancar aja, enak, bahkan giroskop pun aman. Asphalt Legend gue paksain 60 fps, enak-enak juga, dan smooth. Dan Mobile Legend juga so far so good. Wuthering Wave, game gue yang biasa gue mainin nggak gue install soalnya memorinya nggak cukup.
Cuma yang minusnya emang iklan-iklannya aja yang masih suka terkadang muncul di aplikasi bawaan. Padahal nih handphone juga harganya udah naik, kok mereka masih kayak nyari untung lagi gitu ya. Jelas-jelas ini handphone kasarnya kan udah kita beli putus. Masih suka muncul-muncul iklannya tuh pas kayak di file manager dan juga kalau misalkan kita ganti wallpaper. Tapi ya udahlah. Coba maklumin aja di harganya yang segini. Tapi saran dari gue jangan bisa maklum di seri yang paling mahalnya si Redmi Note 15 Pro Plus 5G ini. Baterai. Nah, baterainya ini tuh 6000 mAh. Gue ngetes screen on time sekitar 6,5 jam dapet. Screen time-nya sendiri nyampe 14 jam dengan sisa baterai masih 19%. Dan ngecasnya tuh dengan charger bawaan gue coba dari 2% sampai full. Ini makan waktu sejam lebih dikit aja. Cukup banget sih buat nemenin pemakaian teman-teman seharian. Tambahan saat mainin handphonenya ini juga pas mode landscape gitu ya, baik nonton ataupun gaming, speaker yang sebelah kiri itu suka ketutupan sama tangan kiri kita. Tapi ya tetap keluar suaranya kok dari earpiece nih. Cuma ya tipis aja gitu. Ngomongin speakernya juga ini kenanya biasa aja menurut gua, bassnya itu nggak kerasa cempreng, ya agak-agak lah kalau volumenya kita maksimalin. Apalagi ini soal speakernya ada gimmick tulisannya sampai 200 dan 300% gitu kalau misalkan kita fullin banget. Onjo, gede banget kayak 300%. Lanjut ke kameranya. Ini handphone aslinya cuma ada 2 lensa aja. Satu di depan, satu di belakang. Jangan ketipu sama 4 buletan di belakang sini. Yang depannya 20 megapiksel dan yang belakang ini cuma ada lensa beneran 108 megapiksel di kanan atas. Yang kiri atasnya ini sebenarnya cuma lensa auxiliary aja atau lensa bantuan yang sering sih disebutnya tuh gimmick. Karena di banyak handphone kelas bawah, lensa ini tuh punya resolusi rendah yang fungsinya itu nggak signifikan, cuma untuk menambah jumlah kamera aja. Nah, mode-mode kameranya kayak begini. Rekaman videonya yang belakang bisa sampai 1080p 60 fps dan yang depan mentok di 1080 30 fps aja. Buat hasil kameranya kalau siang-siang menurut gua aman-aman aja, bagus, cakep lah. Dan bahkan yang 3 kali digital zoom ini juga masih oke hasilnya. Detailnya tajam, SDR-nya juga ngebantu dynamic range. Warnanya juga agak gonjreng, sharpening ya berasa banget. Tapi kalau malam, mending teman-teman pakai yang 1 kalinya aja sih, jangan yang 3 kalinya. Ditambah tangan juga mesti lebih stabil, soalnya handphonenya tidak ada OIS. Oke, 1080p 30 fps dan ini ya pastinya lensa depannya dipegang 1 tangan dan dibawa jalan kaki biasa. Ini tahu nggak contoh videonya di mana? Contoh videonya langsung di hometownnya handphone ini. Lagi di Cina guys, lagi di Shenzhen. Ya, lagi dinas lah, pokoknya lagi tugas dan tuh ada di pinggir jalan sih kantornya. Jadi suara mobil tadi lewat kedengeran atau enggak, penangkapan suara gue kayak gimana, bagus atau tidak, nilai sendiri aja. Oke, lanjut lagi, balik ke kamera belakang. Oke, lensa belakangnya 10 80 60 fps. Dan dibawa jalan kaki biasa, 1 tangan 2 tangan. Lihat fokusnya gimana. Nah, patah ya? Oh enggak deh. Nah, smooth tuh. Bagus, 1x bisa sampai sampai 6x.
Munduran lagi. Nah, tapi kayak cat air jadinya. Ya oke lah, balik lagi. Hai. Ya beginilah. Sunyi ya, kantornya enak. Cuma kayak videonya ini deh, goyang bet deh. Ini 60 fps sih. Tuh, sesuai langkah. Masih dipegang dua tangan biar agak stabilan. Coba yang 30 fps deh. Nah ini yang 30 fps nya. Ini apa nih bacaannya? Artinya juga apa? Nggak tahu. Nah kita jalan lagi aja. Ada bule. Kelihatannya bedanya 30 fps sama 60 fps. Kayaknya ini lebih stabil yang 30 sih. Internal parking area. Oh iya, di sini mobil-mobil listrik, motor-motor listrik semua sih pastinya. Oke. Dah, menurut gua kayak cukup contoh videonya. Kita lanjut lagi. Jadi kesimpulannya, Redmi Note 15 4G RAM 6GB ini adalah handphone yang menurut gue tahu diri. Bukan buat pamer spek atau gaya, tapi buat dipakai harian dengan nyaman di tengah harga handphone yang lagi naik-naiknya. Layarnya cakep AMOLED 120Hz, performanya cukup buat sosmed, chatting, dan gaming santai. Baterainya awet, plus ngecasnya cepet. Kameranya siang oke, malam jangan berharap banyak. Minusnya storage masih eMMC, multitasking jangan kebanyakan, speaker juga biasa, iklan masih nongol. Tapi semua itu masih masuk akal di harga 2 jutaan kecil. Makanya kalau teman-teman maunya tuh Redmi Note yang versi sekarang, justru varian yang paling murah ini yang paling pantas dibeli. Yang lebih mahal kenanya kebablasan. 5G juga menurut gue belum wajib ya. Dan nambah RAM 8GB belum tentu kerasa bedanya. Intinya ini bukan handphone yang sempurna, tapi jujur sama harganya. Terutama di tengah kondisi market sekarang, ini tuh udah lebih dari cukup. Gimana menurut kalian? Ada tambahan? Tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Dan terima kasih buat semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.